Oke, ini dia kata-kata dari Bang Timothy ya. Kita dengerin dulu guys. Nah, ada yang tanya bro, gimana tanggapannya ditinggal nikah? Sakitnya. Dia ditinggal nikah. Jadi gue kasih tahu lo ya. Lu kalau sampai ditinggalin cewek, menurut gue bro, Ya, ceweknya ya, ini oke. betting lawan lo. Betting guys. Dia betting bahwa hidupnya bisa lebih baik tanpa lu. Contohnya, misalnya ada cewek ninggalin gua nih. Ya, misalnya nih, ada cewek ninggalin gua. Misalnya. Ada tapi nggak ada. Sama belum ada. Tapi misalnya kalau ada dari dulu tapi dulu. Kayak masih kecil. Cewek kalau ninggalin lu, itu dia betting bahwa hidupnya itu bisa lebih baik kalau nggak ada lu. Menurut gua. Oke. Jadi kalau suatu saat dia udah ngelihat cara terbaiknya, kalau cowok kan banyak ini, bos sudah. Oh kalau dia nggak sama gue, dia nggak akan bisa dapet cowok lain, marah-marah nih. Nggak perlu, lu cukup upgrade hidup lu. Karena berarti kalau dia tinggalin lu nikah, dia betting berarti cowok yang dia nikahin sekarang lebih baik dari lu. Oke? Benar. Ketika nanti dia lihat rumah lu tuh lebih besar, lu tinggal lebih mewah, mobil lu bagus, dia pasti kayak anjing salah betting lu. Karena dia betting berarti kalau dia ninggalin lu. Setuju? Benar bos, benar. Iya. Benar. Apalagi sih? Oke, apa nih? Dengar-dengar kadang ada yang strateginya buat dapet enak-enak kayak begini nih. Sayang, kamu harus tanggung jawab dong, udah bikin aku berdiri. Kalau kamu gak kasih jawab, aku pusing. Kamu gak sama aku ya? Kamu gak percaya aku ya? Aku kurang butuhin ya? Ini gue punya pesan buat perempuan-perempuan. Kalau pasangan kamu bilang begini, tapi kamu nggak mau, kamu punya hak buat bilang nggak mau. Kamu bertanggung jawab untuk isi pikirannya dia apa. Kalau dia pusing, susah konsen, uring-uringan karena kepengen, dia juga punya akal budi loh buat mengelola diri dia sendiri supaya nggak menyakiti dan maksa orang lain. Biar dia sendiri yang selesaiin. Kalau dia pakai kartu, kamu nggak sayang dia ya. Gini, sayang gak harus dibuktikan pakai hubungan badan. Justru kalau dia sayang kamu, dia gak akan maksa. Pasangan yang beneran sayang sama kamu akan menghormati nilai-nilai dan keputusan kamu. Ini gue dengar 7 titik sensitif cewek bapak harus tahu. Oke. Kita harus tahu guys. Titik sensitif perempuan, bapak harus tahu. Jangan langsung nyasar bibir bawah aja. Pertama, telinga, karena bagian ini banyak banget ujung syarafnya. 2, leher. Kulit di sini memang lebih sensitif, jadi rasanya bisa geli-geli. 3, kepala atau rambut. Siapa di sini yang kalau rambutnya diacak-acak yang berantakan malah hati? Nah, ya kira-kira begitulah. 4, punggung bawah. Ini sensitif karena deket-deket ya ke area tulang panggul. Coba sentuh atau pijat pelan-pelan deh. 5, telapak kaki. Ini juga sensitif sama sentuhan sama pijatan. Tapi coba ditanya ke pasangannya, kalau dipijat di sini jadinya ngantuk apa enggak? Kalau ngantuk kan enggak jadi main ya. 6, pergelangan tangan dan lengan dalam. Jangan underestimate ini ya. Bisa loh sambil nonton dan chill di rumah mulai usap-usap bagian ini. 7, bahu. Gentle rub di sini bisa relaxing banget sekaligus bisa jadi pemanasan loh. Ayo bapak-bapak mainnya lebih smooth lagi. Gimana? Pada setuju nggak? Setuju. Rahasia Kenapa bisa terbang? Karena hari sial nggak ada yang di kalender. Oke. Aduh ya ampun. Hati-hati ya, lain kali tolong. Oke, apa nih? dengar-dengar kadang ada yang strateginya buat dapet enak-enak kayak begini nih. Sayang, kamu harus tanggung jawab dong, udah bikin aku berdiri. Kalau kamu gak kasih jawab, aku pusing. Kamu gak sama aku ya? Kamu gak percaya aku ya? Aku kurang butuhin ya? Ini gue punya pesan buat perempuan-perempuan. Kalau pasangan kamu bilang begini, tapi kamu nggak mau, kamu punya hak buat bilang nggak mau. Kamu bertanggung jawab untuk isi pikirannya dia apa. Kalau dia pusing, susah konsen, uring-uringan karena kepengen, dia juga punya akal budi loh buat mengelola diri dia sendiri supaya nggak menyakiti dan maksa orang lain. Biar dia sendiri yang selesaiin. Kalau dia pakai kartu, kamu nggak sayang dia ya. Gini, sayang gak harus dibuktikan pakai hubungan badan. Justru kalau dia sayang kamu, dia gak akan maksa. Pasangan yang beneran sayang sama kamu akan menghormati nilai-nilai dan keputusan kamu. Ini gue dengar.
Bibit duren unggul. Oke. Bentar. Kayaknya kenal deh. Kayaknya aku kenal nih kayaknya. Tapi kok buahnya itu ya? Oh, itu anu-anuan. Anu-anuan guys yang disiram guys ya. Udah, itu bibit paling unggul. Bibit yang bisa menciptakan semua bibit itu guys. Ya. Kita sembah bibit kita. Ini apa lagi nih? Itu harusnya dibikin klimaks dulu baru cowoknya. Ada benernya, karena secara fisik perempuan itu bisa orgasme berkali-kali dalam waktu yang dekat. Namanya multiple orgasm. Kalau cowok biasanya setelah 1 kali orgasme dia nggak bisa langsung orgasme lagi. Jadi kalau cowoknya udah keluar, biasanya dia perlu waktu untuk istirahat dulu. Namanya refractory period, baru bisa lanjut lagi. Sementara ceweknya mungkin masih kepengen nih karena belum dapat orgasme. Jadi biar sama-sama senang, strateginya mungkin bisa fokus ke ceweknya dulu supaya orgasme, baru cowoknya. Tapi nggak harus ya, karena mungkin setiap pasangan preferensinya beda-beda. Bener sih, ya. Ya, bisa-bisa diatur lah ya. Ini apaan nih? Emak sama anak nih kayaknya nih. Aduh, ada aja kita lihat komennya ya. Definisi buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, ya benar. Kalau anaknya gitu ya pasti emaknya gitu. Gitu. Renyah bunyinya. Renyah. Renyah tuh definisi renyahmu tuh kayak apa? Aduh, ada aja. PUV, favorit kenangan masa kecil. Oke. Oh, maling rupanya. Ya ampun. Aduh, ini sering nih kayak gini nih. Sering. Ada orang. Padahal nggak ada kan. 3 rahasia tahan lama. Rahasia seks tahan lama. Pertama, teknik stop start. Stop Jadi, start. cowoknya mau keluar, stop dulu gerakan keluar masuknya, tunggu sampai keinginan keluarnya pelan-pelan hilang, baru mulai lagi. 2, posisi. Intinya cari posisi yang meminimalisir cowoknya tapi memaksimalkan ceweknya. Misalnya posisi perempuan di atas atau cowok pangku ceweknya sambil hadap-hadapan. 3, olahraga. Coba olahraga kardio, misalnya lari, berenang atau sepedaan, dan pelvic floor juga ya. 3 rahasia seks tahan lama. Itu. Pertama, teknik stop start. Ini apa nih? Kalian pernah nggak sih ngerasa sakit saat berhubungan sama pasangan? Week. Ini dia penjelasannya kenapa ngerasa sakit saat berhubungan. Yang pertama, kalian lagi ngerasa stres atau punya masalah psikologis tertentu. Penyebab rasa sakit saat berhubungan bisa jadi kondisi psikologis kamu sedang tidak baik, entah itu stres dalam kerjaan atau banyak pikiran. Untuk mengatasinya, kamu bisa mengkomunikasikan dulu ke pasangan kamu apa yang sedang kamu rasakan. Yang kedua, memiliki masalah pada mimpi. Banyak penyakit menular seksual yang tidak bisa diketahui secara kasat mata. Makanya buat kalian periksain area mimpi secara rutin ke dokter. Yang ketiga, kurangnya pelumas dan foreplay. Tidak melakukan foreplay dan kurangnya pelumas bisa menimbulkan rasa sakit dalam hubungan. Oh, foreplay. Oh, jadi intinya pelumas dulu guys. Pelumas alami. Ini dia penjelasannya kenapa ngerasa sakit saat Bibit duren unggul. Oke. Bentar. Kayaknya kenal deh. Kayaknya aku kenal nih kayaknya. Tapi kok buahnya itu ya?
Oh, itu anu-anuan. Anu-anuan guys yang disiram guys ya. Udah, itu bibit paling unggul. Bibit yang bisa menciptakan semua bibit itu guys. Ya. Kita sembah bibit kita. 5 hal yang nggak malu-malu saat seks. Oke. Poin kamu nggak perlu malu saat seks. Pertama, keluar dalam waktu 5 menit. Rata-rata masuk selama 3-7 menit itu udah dianggap cukup kok. Ya. Kedua, queasing. Ini kadang terjadi kalau ada angin yang keluar dari vagina. Jadi bunyinya tuh kayak kentut, Oh, padahal bukan. iya, bukan. 3, nggak bisa berdiri atau nggak bisa orgasme. Fungsi seksual kita itu bisa sangat dipengaruhi oleh stres, beban pikiran, kurang fit, dan sebagainya. Wajar banget kalau sekali-sekali nggak bisa berdiri. Sekali-sekali ya. Panik. Jangan sering. Ceweknya kering. Ini artinya mungkin butuh stimulasi yang lebih lama yang fokus ke ceweknya atau Oke. butuh lubrikan tambahan. 5, terlalu basah. Gak perlu malu. Ini mungkin artinya stimulasi si bapak udah mantap. Kita udah siap menerima penetrasi. Kalau takut berantakan, tinggal tatakin aja pakai handuk. Oke. 5 hal yang Oke, ini dari coach kita, Koh Timothy. Lebih baik ya kalian buang hubungan kalian sama orang yang nggak terlalu penting. Iya, bener. Itu yang gue belajar. Jadi ingat, atau keempat, never lose money, even Never lose money. Hilangkan pertemanan lo. Never lose money. Never lose Temen lo money. bilang, oh mau pinjam duit? Enggak. Sorry ya. Oh aku butuh banget. Oh nggak, sorry. Mendingan kita nggak usah teman sama hal. Karena Oh. kalau lu pinjemin, gue pinjemin nggak balik. Kita nggak temenan juga, ya kan? Iya. Jadi mending nggak temenan dari awal. Never Bener. lose money. Lebih Wow, baik mungkin itu ya. Oh gitu, benar-benar. Bener. 3 posisi untuk bikin cewek mencapai puncak. Capai puncak pertama, CAT atau technical alignment pada saat berhubungan. Ketika dalam posisi cowok di atas, cowoknya jangan berlutut, justru tempelin dada ke pundak cewek yang berbaring. Pada dasarnya, kunci dari teknik ini adalah supaya bikin pangkal pi cowok kontak langsung sama titik pusatnya perempuan. Itu tuh ya kayak kacang polong di luar, bukan lubangnya ya. Plus, pi-nya bisa dukit secara vertikal. Kalau cowoknya berlutut dan ceweknya berbaring, titiknya nggak dapet. Oh, ya. gitu. Cukup mantep. 2, cewek di atas. Di posisi ini, perempuan bisa pegang kendali dan atur angle, ritme yang enak buat dia. Posisi ini juga bisa disarankan buat perempuan yang suka merasa gak nyaman saat berhubungan. 3, lotus. Posisi ini duduk sambil hadap-hadapan, posisi tubuh ceweknya di atas ya. 3 posisi untuk bikin cewek mencapai puncak pertama. Oke, diterapkan guys ya, silakan. Yang udah beristri, yang udah bersuami ya, silakan.